welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk Indonesia tercinta. Jumpa lagi dengan aku, Siti Syamsiatun dari Kadis IPA IAIN Kudus Posko 80. Gak terasa nih udah memasuki vlog yang ke-7. Nah, pada vlog kali ini aku akan membahas tema perawatan kesehatan keluarga. Berhubung masih dalam suasana kemerdekaan, aku akan membahas kebiasaan atau tradisi tempo dulu yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya wanita, yaitu untuk menjaga kesehatan mulut dan kekuatan gigi. Nah, kira-kira tradisi apa sih ini? Ada yang tahu nggak? Ya, tradisi ini dinamakan menyirih atau minang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak budaya dan tradisi. Salah satunya adalah makan sirih. Di dalam beberapa buku, makan sirih sering disebut dengan istilah menginang. Menginang merupakan warisan budaya yang dilakukan dan diwariskan secara turun-menurun di dalam masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Menginang merupakan kebiasaan meramu gambir, kapur sirih, biji pinang, dan tembakau yang kemudian dibungkus dengan daun sirih lalu dikunyah. Komponen menyirih yaitu daun sirih. Merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Dalam penggunaannya untuk menginang, daun sirih digunakan untuk membungkus gambir, kapur, dan biji pinang. Kandungan yang terdapat pada daun sirih yaitu minyak atsiri yang merupakan komponen fenol alami sehingga berfungsi sebagai antiseptik yang kuat. Gambir. Gambir merupakan jenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan gambir. Gambir menimbulkan rasa pahit pada saat awal dikunyah, namun setelah agak lama akan terasa manis. Gambir dengan kandungan dua komponen utama yaitu katekin dan asam katekutanat mempunyai banyak manfaat. Gambir memiliki daya antibakteri dan sifat-sifat farmakologis dan toksis yang lainnya. Sifat-sifat ini menyebabkan gambir banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, seperti industri obat-obatan dan farmasi, industri penyamakan kulit, dan lain-lain. Kapur sirih merupakan salah satu bahan ramuan untuk menginang. Meskipun disebut dengan kapur sirih, sesungguhnya jenis kapur ini tidak terbuat dari daun sirih. Pada hakikatnya, kapur ini sama seperti jenis kapur lainnya. Kapur sirih juga berasal dari bebatuan jenis gamping yang diperoleh dari Gunung Kapur. Meski demikian, kapur sirih aman untuk dikonsumsi. Kapur ini berfungsi untuk menyatukan bahan-bahan untuk menginang, supaya tidak buyar saat dikunyah. Kapur sirih yang digunakan bersama-sama pinang dan sirih juga memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi, yang mampu mencegah proses demineralisasi gigi dan juga bersifat alkalis yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH mulut. Biji pinang merupakan biji dari tumbuhan pinang. Biji pinang inilah yang menimbulkan warna merah saat menginang
dan menimbulkan rasa pedas saat dikunyah. Kandungan yang terdapat pada biji pinang yaitu proantosianidin, yaitu suatu tanin yang terkondensasi yang termasuk dalam golongan flavonoid. Proantosianidin mempunyai efek antibakteri, antivirus, antikarsinogenik, antiinflamasi, anti-alergi, dan vasodilatasi. Tembakau merupakan hasil bumi yang didapatkan dari tanaman tembakau. Tembakau digunakan untuk menyusur, yaitu menggosok-gosokkan tembakau di gigi setelah menginang untuk membersihkan sisa-sisa kotoran menginang yang tertempel pada gigi. Tembakau mengandung zat-zat beracun seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida yang menimbulkan kecanduan pada orang yang mengonsumsinya, sehingga akan memberikan rasa kenikmatan dan berkurang rasa kecemasan. Hal tersebut yang menyebabkan mengunyah sirih dengan tembakau sulit untuk berhenti. Menyirih atau menginang dipercaya mampu menjaga kesehatan gigi dan sistem pencernaan. Hal ini dikarenakan mengunyah daun sirih dan biji pinang dapat memicu produksi air liur. Air liur mengandung beragam jenis protein dan mineral yang baik untuk menjaga kekuatan gigi serta mencegah penyakit gusi. Selain itu, air liur juga senantiasa membersihkan gigi dan gusi dari sisa-sisa makanan yang menempel. Bagi sistem pencernaan, air liur berfungsi untuk mengikat dan melembutkan makanan. Dengan begitu, kita bisa menelan dan mengirimkan makanan menuju kerongkongan, usus, dan lambung dengan lancar. Hal ini tentu membantu memudahkan kerja sistem pencernaan kita. Meskipun tradisi menyirih mampu memberikan manfaat, namun ternyata tradisi ini juga mampu mendatangkan bahaya. Di antaranya yaitu yang pertama, kanker mulut. Ternyata campuran daun sirih, biji pinang, kapur, dan tembakau bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Jika dikonsumsi terlalu sering dalam jangka waktu panjang, maka dapat menyebabkan kanker mulut, kanker esofagus, kanker tenggorokan, kanker laring, dan kanker pipi. Yang kedua, luka di rongga mulut. Mengunyah sirih meningkatkan risiko mengalami lesi mukosa mulut, yaitu munculnya luka di dalam rongga mulut. Luka atau iritasi ini terbentuk karena campuran bahan-bahan menyirih sifatnya sangat keras bagi mulut. Apalagi kalau menyirih sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihentikan. Efek buruknya pun cepat timbul dan sulit ditangani. Jika sudah cukup parah, kondisi ini menyebabkan mulut terasa kaku dan pada akhirnya rahang akan sulit digerakkan. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada janin. Menyirih saat hamil beresiko menyebabkan perubahan genetik pada DNA janin. Perubahan genetik akibat menyirih ini membahayakan kandungan seperti halnya merokok bisa mengakibatkan kecacatan janin. Ibu hamil yang menyirih beresiko melahirkan bayi dengan berat badan di bawah normal. Oleh sebab itu, WHO dan para ahli kesehatan menghimbau agar ibu hamil tidak menyirih. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai rahasia tradisi menginang atau menyirih tempo dulu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.